Shalom saudara, pernahkah saudara bertanya, mengapa kita perlu mengerti bahkan percaya akan rapture? Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya rapture bagi iman insan Pentakosta. Rapture atau pengangkatan orang percaya adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus turun menjemput orang-orang percaya dan membawa mereka ke surga seperti difirmankan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Iman insan Pentakosta sendiri diakhiri dengan sebuah pengharapan bahwa Yesus yang datang sekitar 2000 tahun yang lalu akan datang kembali menjemput gerejanya di awan-awan dengan segala kemuliaannya. Pemahaman dan penantian akan janji inilah yang menguatkan kita bahwa ada akhir yang indah bagi setiap orang percaya yang mempertahankan imannya seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 36-38. Kita tidak tahu pasti kapan waktu kedatangan Kristus, tetapi berikut tanda-tanda yang mendahuluinya. Yang pertama, Matius 24 ayat 10-12 mengatakan bahwa akan semakin banyak kedurhakaan di antara orang Kristen, semakin banyak dosa dan kasih orang akan semakin dingin. Yang kedua, Yehezkiel 37 ayat 14 menubuatkan kebangkitan bangsa Israel secara fisik. Dan yang ketiga, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan hidup seperti di zaman Nuh, yaitu kawin mengawinkan, hidup dalam pesta pora, dan tidak takut akan Allah, seperti ada tertulis di Matius 24 ayat 37-39. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia berbunyi, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Sejalan dengan ini, Sinode GBI memegang pemahaman bahwa Yesus akan datang 2 kali. Yang pertama, untuk mengangkat orang-orang percaya yang masih hidup dan yang sudah mati. Dan yang kedua, untuk datang kembali memerintah selama 1000 tahun di bumi ini. Di antara 2 kedatangan ini, akan ada masa tribulasi atau kesusahan besar yang dijelaskan melalui penglihatan Yohanes lewat 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Gereja kita percaya bahwa akan ada pengangkatan gereja Tuhan sebelum masa tribulasi ini. Beberapa hal penting yang harus kita tahu sebelum masa itu tiba adalah, yang pertama, Tuhan Yesus akan mulai menghakimi pada hari-hari terakhir, dimulai dari gerejanya sampai kepada bangsa-bangsa di dunia. Maka, pertobatan adalah respon yang diminta oleh Allah kepada kita semua. Dan yang kedua, Allah yang adil akan menuntut pertanggungjawaban dari seluruh manusia. Bagi mereka yang tidak mau percaya, murka Allah akan dicurahkan secara penuh. Sedangkan bagi umatnya yang berseru-seru kepadanya, Allah mendengarkan doa syafaat mereka. Dan yang ketiga, mereka yang bertobat dan percaya kepada Tuhan dijanjikan keselamatan dari murka Allah lewat pengangkatan orang-orang percaya atau rapture. Jangan sampai kita termasuk kelompok orang yang tidak mau bertobat, sekalipun cawan murka dan materai sudah dilepas, seperti yang disebutkan di Wahyu 9 ayat 20-21 dan pasal 16 ayat 11. Dan yang keempat, iman insan Pentakosta bukan sebuah kepercayaan yang kosong, di mana pada akhirnya adalah kehampaan dan kesia-siaan. Di dalam 5 pilar teologi Pentecost atau Fivefold Gospel, kepercayaan di mana Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua adalah penting. Ada konsekuensi atas setiap perbuatan dan tindakan yang kita ambil hari ini. Karena itu, marilah kita mengerjakan keselamatan dengan menemukan kekuatan di dalam pengharapan bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya yang setia dan hidup dalam kekudusan dari murkanya. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah
pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street, akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. They say this mountain can be moved. They say this chains will never break. But they don't know what you'll like to. There is power in your name. We've heard that there is nowhere through. We've heard the tide will never change. They haven't seen what you can do. There is power in your name. So much power in your name. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. Amen. God, we believe for it. Impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Engkau dahsyat Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu, hanya kekuatanmu saja Tuhan. Haleluya. They say this mountain can be moved. Oh, they say this chains will never break. But they don't know you like we do. There is power in your name. We've heard that there is no way through. Oh, we've heard the time will never change.
jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa syafaat. Dan kita satukan hati kita. Kita bersama. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau melawat setiap kami Tuhan. Bahkan Kau yang menyucikan, menguduskan kami Tuhan. Kau menguduskan ibadah ini, tempat ini Tuhan, menjadi tempat kesukaan bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Tuhan Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang menyertai hidup kami sampai hari ini Tuhan. Di awal dari bulan Oktober ini Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Betapa banyaklah perbuatan-Mu yang ajaib dan besar Kau lakukan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, seluruh jemaat GBI Pondok Aren ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik bagi kami semua Tuhan. Layakkan kami pagi hari ini, dengan kekudusan daripada-Mu kami boleh mengalami Tuhan. Biar kami bukan rutinitas datang ke tempat ini untuk beribadah, tapi kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara khusus. Kami dijamah Tuhan, sehingga kami yang datang Tuhan, jemaat-Mu yang datang hari ini, pagi ini Tuhan, kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus, oleh kuasa darah biru-biru-Mu Tuhan, Kau sudah menyembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, yang berbeban berat Tuhan Kau angkat, Kau berikan kelegaan dalam nama Tuhan Yesus. Yang tidak ada pengharapan, Kau berikan pengharapan yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Semua yang terikat, yang terbelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh perbuatan-perbuatan dosa kedagingan hawa nafsu, baik roh perjinahan, percabulan, penyimpangan seks, narkoba, dalam nama Yesus, semua belenggu-belenggu dilepaskan, dimerdekakan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan jemaat-Mu, ini kami semua para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang ambil bagian Tuhan di tempat ini melayani. Engkau yang mengurapi dan memberkati, bahkan menguduskan setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan hari ini. Apapun bagian-bagian kami Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan menaungi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami menyerahkan Tuhan umat-Mu Tuhan yang masih ada dalam perjalanan. Engkau sertai pimpin mereka ke tempat ini Tuhan, dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Kami menyerahkan mereka, bungkus mereka dalam kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami mengucap syukur dan berdoa untuk kepala kami di tempat ini, yang sebentar Tuhan akan menyampaikan isi hati-Mu. Kau yang mengurapi hamba-Mu, Kau yang menguduskan hamba-Mu, sehingga isi hati-Mu boleh disampaikan kepada setiap kami Tuhan. Dan kami menerima, menangkapnya, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari yang kami boleh jalani Tuhan. Urapilah hamba-Mu secara khusus Tuhan. Sembunyikan dia di balik salib-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu, urapan-Mu, wibawa-Mu Tuhan ada pada hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Saatnya kami berdoa mengucap syukur Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami berdiri Tuhan, jadi bagian bangsa ini. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus, selamatkan bangsa kami. Ampuni bangsa kami Tuhan, berkatilah bangsa kami, baik darat, udara, laut Tuhan, ekonomi, sosial, politik, budayanya. Tuhan berkatilah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, belas kasihan-Mu turunlah bagi bangsa kami Indonesia. 3.300 juta jiwa penduduk rakyat Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Besar, kecil, tua dan muda. Lawat Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan. Selamatkan bangsa ini Tuhan. Ampuni bangsa ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada bagi bangsa ini Tuhan. Sebab bangsa ini adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, Presiden Jokowi dan Maruf Amin, dan seluruh jajaran yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan.
Ada RT RW di tempat kami bermukim masing-masing Tuhan. Kaulah yang melawat mereka. Berikan mereka satu roh yang takut dan gentar akan Tuhan. Bahkan kekudusan-Mu ada dalam kehidupan mereka. Apapun keputusan yang mereka ambil, biarlah semua itu Tuhan menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur juga untuk semua peristiwa-peristiwa alam yang boleh terjadi. Bahwa satu tanda itu adalah Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu supaya seluruh umat manusia yang ada di Indonesia ini khususnya bangsa kami Tuhan boleh datang berseru kepada Tuhan. Sebab di dalam nama Yesus orang-orang yang berseru kepada Tuhan maka Tuhan akan menyelamatkannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Gembala Tuhan, pembina kami Tuhan, Pak Diko Nyoto Raharjo. Tuhan bersama Bu Ermin dan seluruh keluarga besar yang kami serahkan dalam tangan-Mu. Pengurapan dan kuasa kekudusan-Mu, bahkan perlindungan darah-Mu Yesus sempurna atas hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan di dalam menggenapi Pentakosta ketiga ini Tuhan, amanat agung-Mu boleh Tuhan dilakukan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, baik itu di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa, boleh mengalami Tuhan, bukan sekedar mengalami, tapi itu nyata Tuhan, atas Indonesia dan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini Tuhan. Oleh api Pentakosta yang dibawa oleh hamba-Mu Pak Diko, bersama seluruh Tuhan, jajar-jajar Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati juga keempat wakilnya Tuhan dan keluarganya. Ikat mereka dalam tali kasih-Mu Tuhan. Bahkan karayun kami Pak Beni Gunawan dan semua staf-staf yang ada di Rayun 1E. Tuhan kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Di dalam pengembalaan mereka kemanapun Kau utus Tuhan. Urapan dan kuasa kekudusan-Mu Tuhan ada dalam hidup mereka. Bahkan perlindungan darah Yesus sempurna atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk pemilu yang akan datang 2024. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Berikan keamanan Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Siapapun Tuhan yang terpilih 2024, kami percaya itu semua dari Tuhan. Yang terbaik Kau berikan Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Engkau juga yang memberkati Tuhan. Yerusalem Tuhan, Israel Tuhan, umat pilihan-Mu. Diberkatilah Israel, Yerusalem dalam nama Yesus. Biar api Tuhan turun untuk Tuhan saat ini. Jiwa-jiwa yang ada di sana Tuhan menerima keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Pertobatan terjadilah bagi Israel, Yerusalem dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Persembahan kami akan kami berikan Tuhan. Persembahan kasih, persembahan persepuluhan, persembahan apa saja yang kami bawa Tuhan. Biar Kau yang menguduskan, memberkati setiap kami umat-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk umat-Mu. Apapun hari-hari ini yang terjadi di dalam kehidupan kami umat-Mu, GPI Pondok Aren Tuhan. Kami mau fokus memandang kepada Tuhan. Bahwa Kau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai kesudahan zaman. Itulah janji-Mu, kami pegang janji-Mu Tuhan. Bahwa Kau Allah yang tidak pernah sekali-kali membiarkan dan meninggalkan kami buatan tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati lumbung-lumbung kami umat-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap kami generasi-generasi Jeremia. Tuhan Kau yang memberkati dalam nama Yesus. Bahkan anak-anak sekolah minggu, anak-anak youth, dewasa muda, bahkan sampai kami kepada orang tua. Kau memberkati umat-Mu yang ada di Pondok Aren ini Tuhan. Bahwa Kau Allah yang penuh kuasa kasih itu Tuhan. Yang tak akan pernah meninggalkan kami buatan tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami, sempurnakan Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, jemaat Tuhan saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya Yesus. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku,
buat Tuhan. Haleluya. Thank you God. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan semuaku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Allah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Amin. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan semuaku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian, amin, dan syukur hanya bagimu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagi kita. Sembah Tuhan. Haleluya.
persembahkan hanya untukmu Yesus, hanya untukmu. Engkau yang layak. Haleluya. Thank you Abba, thank you Abba. Mari katakan makasih Tuhan, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Makasih Bapa buat kasih dan cinta Tuhan yang gak pernah berhenti buat kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang besar yang selalu ada buat kami. Kami cuma bisa kasih pujian penyembahan kami yang terbaik buat Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih lagi buat Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, curahkan hadirat-Mu di tempat ini. Lawat setiap kami Tuhan, jangan ada yang terlewatkan Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Oh, segala pujian. Mari saudaraku, saya undang untuk bangkit berdiri. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi Dia segala pujian.
Pujian kami Yesus. Haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang meriah buat Tuhan Yesus lebih lagi. Haleluya. 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 Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan. Kami mau lebih lagi, kami mau berjoget buat Tuhan. Kami mau bersuka cita hanya karena namamu saja. Sebab engkau layak Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Shalom Jemaat GB Pondok Aren. Shalom. Gak kelihatan tangan dan suaranya kurang keras. Shalom. Shalom. Haleluya. Sudah siap menari buat Tuhan Yesus? Amin. Siap menari buat Tuhan Yesus? Amin. Katakan haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan dong. Sama-sama nyanyikan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Yesus, Tetapi Tuhan Yesus gak pernah ingkar janji. Amin. 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 Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Haleluya. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Lagi, lagi. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yang cinta Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Haleluya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Hanya
rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kau Allahku. Oh hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Shalalala, shalalalalalala, aku cinta Yesus. Amin. Shalalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi. Shalalalalalala, saya cinta Yesus. Amin. Shalalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Katakan dengan iman. Yesus cinta saya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Thank you God. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita mau baca Mazmur 91. Mari kita baca sama-sama saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat aku terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular telung akan kau langkahi, engkau akan menginjak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan. Lihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih kalau hadirat Tuhan boleh penuh di tempat ini. Penuhi setiap kami. Terima kasih ya Bapak, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, biar kami akan duduk mendengarkan setiap benih firman-Mu yang akan disampaikan oleh gembala kami di tempat ini Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan, biar hanya kemuliaan Tuhan yang terpancar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus.
Oh, hanamanara bashana balamayana ramayana. Oh, haleluya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang syukur bagimu. Segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Puji dan syukur bagimu. Kuduslah namamu. Pujian bagiku, pujian dan syukur bagimu. Kaulah kami Tuhan, ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Yesus, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Amin. 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 Berbicara Tuhan baik kami semuanya Tuhan. Yang mau Tuhan Yesus menerima nafas-Mu Tuhan. Dan firman Allah nafasnya Tuhan. Memberikan kehidupan, berikan dengan segala kelimpahan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, rohani jengkal demi jengkal, terlebih dalam hati dan pikiran kami, segenap keberadaan kami tundukkan roh tubuh jiwa kami tundukkan di bawah kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu memberikan hidup dan memberikan segala kelimpahan Allah. Terima kasih Tuhan. Bersama firman penucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur dan percaya disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. 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 Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Di hari Minggu, shalom semuanya. Ya, yang di hari Minggu yang sangat diberkati Tuhan, sangat berbahagia ini. Saya sangat bersyukur. Bukan hanya bersyukur, tapi saya sangat bersyukur. Tapi pujian mengajarkan kita semuanya. Biar ucapan syukur kita, pujian kita semuanya hanya kemuliaan nama Tuhan. Amin. Karena setiap kita bersyukur, setiap kita memuji Tuhan, segala kepujian itu tempatnya hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom semuanya sekali lagi. Masih ingat minggu kemarin Pak Yusran menyampaikan bagaimana pesawat itu ditembak, saudara? Ya.
Mari saudara kita lihat bagaimana. Karena dari awalnya hanya melenceng sedikit. Ya. Nah kita tahu, apakah Tuhan mau kita melenceng? 1000% mau. Amin. Dan kita tahu karena melenceng sedikit saudara, akibatnya karena melenceng sedikit, akibatnya saudara tidak bisa fokus. Ya, towernya, ya. Saya kalau bukan jadi insinyur ada dua, saudara. Bukan jadi pilot, saya jadi dokter sebenarnya, saudara. Ya, karena saya pelajari namanya ILS, namanya Instrument Landing System. Ya, bagaimana pesawat itu, ya, Pak Yusran menjelaskan kemarin, misalkan dari New York, ya, dari sebelah timur Amerika, benua Amerika, kalau dia masih ke benua Asia, ya, itu dia nggak bisa melintas di Samudra Pasifik, ya, karena terjadi apa-apa. Itu tidak ada. Jadi dia harus melalui. Kenapa? Yang pertama terjadi apa-apa. Yang kedua, di sana tidak ada pemancar, tidak ada beacon, tidak ada transmitter di sana sehingga pesawat itu nggak ada yang ngarahkan. Tapi kalau dia ngarah ke arah utara, ya, ke arah utara itu ke utara kutub utara atau Siberia terus ke atas sampai turun ke bawah, itu ada namanya ada antena-antena transmitter. Saya percaya dalam setiap kehidupan kita Tuhan sudah menaruh Roh Kudus bukan di Atlantik di sana. Yang antena itu yang berbicara setiap tower, ya. Saya katakan kalau ini misalkan towernya ada towernya ke sini, ya, setelah pesawat ini lewat dari tower di sini, apabila terjadi cuaca, misalkan cuaca buruk, ya, cuaca kiri kanan, dia akan minta untuk turun atau naik gitu loh. Dia minta izin untuk namanya scanning, dia naik atau dia scan gitu loh. Jadi dia naik atau turun. Nah ini dia akan diberi izin oleh tower ini karena tower ini ada areanya yang bisa yang bisa melihat berapa banyak pesawat yang ada pada ketinggian berapa, pada kecepatan berapa. Jadi diminta izin untuk naik atau turun. Nah begitu lepas dari sini, dia akan kontak lagi ke tower berikutnya. Dan seterusnya sampai ke tujuan. Saya percaya Roh Kudus diberikan bagi kita untuk berbicara bagi kita semuanya, mengingatkan kita semuanya. Kalau kamu di luar di sini, coba aja, ya, keluar jalur. Ya, pernah kejadian sebenarnya Adam Air. Itu karena dia keluar jalur. Dia keluar jalur supaya irit barang bakar. Akibatnya tidak ada kontrol. Lost control, saudara. Tapi juga pakai mic. Pakai masker ya. Oke, nah untuk itu. Saya percaya Roh Kudus sudah tidak ada dalam kehidupan kita. Ya, untuk mengingatkan kita semuanya. Setiap saat Roh Kudus berbicara bagi kita. Ya. Apabila kita mau melakukan sesuatu yang tidak baik, ya, bahkan untuk melakukan yang baik, Tuhan mengingatkan kita. Ya. Saya sudah sampaikan, ampuni saya Tuhan, bukan kesombongan, bukan apa ya. Saya punya ponakan, bukan ponakan, cucu ya. Anaknya Jennifer, ponakan saya. Ya. Dia suka kasih uang ke mana? Dia suka kasih. Kalau dia nangis-nangis dibawa ketemu apa itu badut-badut. Kan badut banyak di pinggir jalan itu kasih. Jadi senang sekali bercanda dengan badut. Bukan soal anunya karena anak-anak ya. Dia sering kali. Kalau dia nangis udah dibawa papanya mau cari badut. Kasih duit 5.000, 10.000 kasih itu badut. Dia ketawa-ketawa gitu. Nah, saya berulang kali juga jalan saudara ya di daerah BSD sana. Itu badut-badutnya itu kalau dia sudah buka kepalanya itu, ya, dia seret tuh jalan. Dia seret pulang kasihan. Ternyata rumahnya itu jauh. Dan berulang kali itu saya lihat, ya, saya katakan Tuhan, kasih saya kesempatan Tuhan untuk memberkati dia. Ya. Memang nggak gampang saudara. Ketemunya kadang-kadang mau ternyata udah, ya mobil biasanya kencang gitu, udah kelewatan agak mutar atau jauh sudah next time. Satu kali pernah pas di depan kantor saya di mana di Intercon. Lewat ke sana saya lihat ini badut ada. Langsung Roh Kudus ingatkan dia. Sudah lewat sudah. Tapi Roh Kudus ingatkan, kamu mau memberkati kan? Iya. Saya balik. Saya balik sambil pelan-pelan saya berkati. Saya percaya Tuhan taruh dalam kehidupan kita Roh Kudus untuk melakukan semuanya yang baik bagi Tuhan. Amin. Do a small thing with a great love. Amin. Mungkin apa yang saya berikan saudara tidak seberapa. Ya. Tetapi kalau kita memberikan dengan kasih. Ya. Saya percaya, ampuni saya Tuhan bukan kesombongan. Ya.
Ampuni saya hanya memadukan saudara ya. Apa yang saya katakan bukan saya. Sekali tadi pujian tadi, segala pujian kemudian untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Ya. Itu kalau waktu saya dengan Michael masih ingat. Ya. Saya mesti ke Kemayoran, saudara. Ya. Karena waktu makan siang, saya sudah makan siang. Michael, kita makan siang dulu ya di food courtnya. Ya. Di food courtnya makan siang, saudara. Ya. Michael makan apa, Michael? Dia sukanya nasi campur kenanga. Yang babinya banyak bener gitu loh. Ya. Saya udah pikir, kalau pasti banyak kenanga pasti banyak babinya ini. Kamu udah gendut gitu banyak makan babi lagi saya bilang ya. Papa makan apa? Enggak lah, saya tunggu dulu. Saya lihat, datang bawa nasi campurnya banyak bener. Saya nasi putih aja. Saya nasi putih ambil anunya. Di samping itu saudara, ada seorang Gojek. Dia pakai apa Gojek. Begitu banyak orang yang makan. Ketawa-ketawa cekikan. Roh Kudus ingatkan saya, Tuhan. Seandainya juga dia bisa menikmati makanan ini. Ya. Saya bukan apa-apa. Saya tidak belikan banyak makanan. Saya tidak apa-apa. Tapi saya buru-buru makan. Saya samperin dia. Dek, saya kasih uang. Dek, kamu makan juga duduk sana. Makan ya, kamu makan di sana. Dia terima, dia liatin saya. Do a small thing with the great love. Ya. Saya melakukan itu saudara. Ya. Saya berbalik jalan ke mobil. Saya rasakan apa? Kasih Tuhan begitu besar. Ya. Saya nggak tahu orang itu beli makanan atau tidak. Saya nggak mengerti. Tapi saya percaya. Ada beacon-beacon kebaikan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Beacon itu adalah sinyal yang naik saudara, yang memancarkan. Kenapa pada saat landing pesawat tidak bisa ke kiri dan ke kanan? Namanya instrument landing system. Karena dia mempunyai equipotensial. Dia membangkitkan saudara sinyal. Ya, beacon ke sini. Sehingga pada saat dia mesti equipotensialnya resultannya mesti 0. Jadi pada saat dia ke kiri otomatis autopilot masih dia geser ke kanan. Kalau dia minus 4 dia geser plus 4. Supaya dia tetap 0 supaya dia bisa landing. Saya percaya Tuhan memberikan kita. Ya, saya katakan seperti dengar tangan saya ini. Di hati kita. Untuk melakukan yang baik. Amin. 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 Ya. Kalau ada sesuatu ya. Sesuatu yang tidak baik. Pasti satu kali ya orang transfer saya kelebihan duitnya. Saya mau diam-diam bisa aja. Tapi saya tahu ya lebih 5 juta. Saya tahu Tuhan saya mampu lebih memberikan saya lebih daripada 5 juta daripada saya ambil itu. Amin. Amin. Saya percaya ini kehidupan kita saudara. Yang saya percaya Tuhan taruh dalam hati kita. Ya. Untuk memberkati kita saudara. Amin. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan dalam kehidupan kita. Kalau sesuatu yang tidak baik saudara tolak dalam nama Tuhan Yesus. Karena engkau diciptakan bukan untuk neraka. Saudara diciptakan untuk kerajaan sorga. Amin. Amin. Untuk itu saudara, jangan tutupkan hatimu. Sementara kita belajar sama-sama. Jangan tutup hatimu. Kita buka di Ibrani 12 ayatnya ke-15. Ya. Mari saudara, rasakan. Ya. Setiap saat kalau saudara emosi, saudara setiap kiri kanan, tolong diam sejenak. Izinkan Roh Kudus berbicara di depanmu. Saya percaya ada sinyal-sinyal yang Tuhan berikan. Yang kadang-kadang saudara menggetarkan hati kita. Apa yang mesti kita kerjakan. Ya, Ibrani 12 ayatnya bagian A dulu. Ibrani 12, 15 ayatnya bagian A. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari. Nah, sampai di sini dulu. Sebentar kita belajar bahkan. Kata di awal ayat ini saudara. Pada saat saya baca ayat ini. Saya melihat kata jagalah. Ya, apa artinya jagalah? Saya percaya dari awal saudara dari 3 bulan yang lalu. Kita berbicara bagaimana Tuhan menyerahkan semua yang terbaik bagi kita. Kita anak-anaknya. Bulan yang lalu kita berbicara Tuhan berjalan dengan kita. Walk with the Father. Saya percaya kata jagalah. Artinya sesuatu yang baik sudah dalam hidupanmu. Amin. Amin. Kalau saya sudah handphone ini ada dalam hidupan saya. Kalau handphone ini tidak ada di hidupan saya. Terus firman Tuhan katakan jagalah apanya mau dijaga Pak. Nggak ada saya miliki.
Tapi saya percaya pada saat Yesus bertergantung dan sekali salib dikatakan sudah selesai. Sepenuhnya saudara diberikan bagi saudara dan saya. Amin. Saya percaya pada saat Tuhan katakan jagalah. There is something big inside of you. Amin. Ada sesuatu yang sangat besar dalam kehidupan kita. Jangan karena emosi kita, jangan dengan pakai pikiran kita. Tolong dengarkan suara hatimu, apa Roh Kudus sampaikan. Karena itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Tidak usah musik kiri kanan. Do small things. Ya. Saya tidak memberi makan anak itu bertahun-tahun. Ya. Tapi Roh Kudus ingatkan saya. Saya betapa rindu. Saya lihat orangnya semuanya ketawa-ketawa makan kecicikan. Dia tunggu sendiri kasihan. Dia nggak makan. Dia hanya nunggu lihat mungkin dia Gojek antarannya ya. Tapi situ dia makan. Bukankah kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kita? Do a small thing with a great love. Amin. Karena inilah kasih karunia. Demi kasih karunia kita akan berjalan dengan Tuhan. Amin. Jagalah. Ya tadi dikatakan. Jangan ada dalam kehidupan kita saudara. Jagalah. Saya percaya. Saudara bertahun-tahun saudara menjadi orang Kristen. Terlalu banyak yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Amin. Amin. Mari saudara, mari kita jagalah. Ya, kata jaga. Apa artinya kita jaga? Mari jaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Pada saat kita berjalan dengan Tuhan, saya percaya. Ya. Kita sudah belajar 1 bulan kemarin. Kita berjalan dengan Tuhan. Saya percaya pada saat saudara melihat kasih Tuhan. Kau berjalan dengan Tuhan. Tuhan menunjukkan kasihnya. Dia menunjukkan kasihnya kepada orang buta. Dia menunjukkan kasihnya kepada orang kusta. Ya, dia menunjukkan kasihnya kepada orang yang mati Lazarus. Ya. Orang kusta dia pegang. Orang kusta bilang, Tuhan saya tahu kau mampu menyembuhkan saya. Kau berkuasa Tuhan. Tapi masalahnya kamu mau gak? Saya ini orang berdosa. Saya ini orang tidak layak saya ini. Apakah Tuhan tanya, Sin masukin dulu CV-mu. Ya, kamu masukin dulu CV-mu, latar belakangmu. Kamu sudah lulus apa? Sudah lulus apa? Tuhan tidak tanya. Tuhan langsung jawab, saya mau. Amin. Saya mau menyembuhkan engkau. Bangkitlah. Orang kusta, dia pindah saudara. Penyakitnya transfer. Tapi kita lihat kasih Tuhan keluar dalam kehidupan kita. Amin. Saya mau katakan, kalau katakan jagalah, saya percaya semuanya sudah ada di dalam kita. Amin. Untuk itu, dengar baik-baik. Saya nggak mau yang di luar mengubahkan saudara. Kalau kita tahu semuanya sudah ada dalam kehidupan kita saudara, biarlah yang baik dari dalam akan keluar dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya takut dengan manusia, ya, kamu hanya takut dengan saya sebagai gembala, satu saat kamu akan kecewa dengan manusia. Tetapi kalau kebaikanmu, kasihmu mengalir keluar karena Tuhan ada di kehidupan kamu, saya percaya sekali lagi pertolongan Tuhan pasti ada di kehidupan kita. Amin. Untuk itu, ya, saya katakan. Kalau kita naikkan pujian. Tadi main di mana tadi naikkan? Mari katakan. Segala pujian dan syukur bagimu. Dengar baik-baik. Kalau saudara belum memahami ayat pujian ini. Saudara gak menyanyi gak apa-apa. Dengar baik-baik. Ya. Tapi mari segala pujian dan syukur. Itu bagi Tuhan. Kenapa semuanya bagi Tuhan? Karena dialah awal dan akhir. Dalam bahasa Ibraninya Aleph, Tav. Kalau dia adalah awal dan akhir, maukah kau hilang di tengah jalan? Tuhan menghendaki kau hilang di tengah jalan. Tuhan mau kau sampai kepada tujuan destiny saudara masing-masing. Anak-anak muda dengar baik-baik. Setiap pelayan-pelayan Tuhan dengarkan panggilanmu. Tuhan gak mau kau tengah jalan. Apa itu? Quick. Tapi kata terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Untuk itu saudara, jangan tolong dengarkan. Beacon saudara. Saya selalu rasakan saudara. Ya. Kadang-kadang tengah malam tiba-tiba saya digerakkan Tuhan untuk buka ayat Alkitab.
Saya bisa menangis sendiri dalam tengah malam yang hening, saudara. Karena saya rasakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Ya. Ada beacon, saya katakan ada. Itulah saudara beacon, saudara tahu. Ya sekali lagi, saya kalau bukan saudara jadi pilot, saya jadi dokter. Bagaimana jantungmu bisa berdenyut? Jantung itu berdenyut karena ada satu tegangan yang menghampiri jantungmu. Tung, ini berdenyut. Tung, ini yang berdenyut, saudara. Membuat manusia hidup. Halo? Dan ini dari mana dasarnya? Dari mana datang? Nggak ada yang tahu sampai sekarang ini. Ya. Untuk itu, saya percaya, saya renungkan. Ya, saya percaya. Yang Tuhan taruh dalam hati kita. Ada satu lagi. Ya, saya bersyukur Tuhan. Saya berterima kasih. Saya buka ayat. Ya, ayat itu Jeremia dalam kehidupan saya. Amin. Jagalah. Jangan jauh dari kasih karunia Tuhan. Semua yang terbaik dalam kehidupan kita. Biarlah bukan dunia ini yang merubahkan kita, tapi Yesus yang merubahkan kita untuk merubahkan dunia. Amin. 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 Karena dia ada dalam kehidupan kita semuanya. Dia ada berjalan bersama-sama dengan kita. Mas Andres, saya minta Mas Andres. Coba bayangkan saudara. Ya, kalau saya ingat dengan Tuhan Yesus. Berjalan terus dengan engkau. Saya percaya engkau akan ngobrol dengan Tuhan. Engkau akan tahu di mana Tuhan senang. Engkau akan tahu ini Tuhan. Dan saya percaya selama kamu berjalan. Oh enggak bisa ya. 1 tambah 1 mesti 2. Bukan 3 ya Pak. Bukan 3 Tuhan ya. Ya 2 ya sudah saya ikut 2. Ya. Apa yang tidak baik saya percaya. Jangan keraskan hatimu. Dengarkanlah saya. Oh begitu ya. Tapi selama ini saya dengar suara saya. Saya dengar orang bilang sana. Orang bilang saya gak bisa bikin apa-apa. Saya hopeless. Ya, keluarga saya berantakan. Itu orang luar dunia bicara dengan saya. Ya. Firman Tuhan mengatakan engkau boleh ditolak saudara papa mamamu. Engkau ditolak dengan dunia ini. Tapi Tuhan katakan aku menerima engkau dengan kasih sayang Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya pada saat kau berjalan dengan Tuhan. Ya kau percaya itu sudah ada. Tiba-tiba udah tabrakin aja mobilnya sekalian. Tuhan katakan saya memberikan engkau umur panjang. Halo. Saya tidak mau engkau mati muda. Ya, dia mati muda supaya saudara umur panjang. Amin. 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 Kau berjalan dengan Tuhan, saya percaya. Semua yang tidak baik akan rontok dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang meledak-ledak emosi. Saya tahu sekarang juga saya belajar saudara. Ya. Dulu saya gak bisa tahan saudara. Ya. Tapi saya berjalan dengan Tuhan tidak. Saya sayang kamu. Saya gak mau lihat kamu menderita. Yuk jalan terus lagi. Untuk itu Tuhan katakan kuk yang kupasang itu ringan. Supaya kita pada saat kita berjalan dengan Tuhan. Saya tidak percaya kalau tidak ada bagian hidupmu yang tidak diubahkan Tuhan. Amin. Amin. Mari saudara. Mungkin hari ini kau hanya bisa melihat dunia di sana. Pengharapanmu di mana? Tuhan katakan, saya memberikan nyawaku bagimu. Dia ngobrol dengan saudara. Ya, saya berikan hidupku bagimu. Apa yang kau minta? Apa yang ada enggak yang tidak saya selesaikan di atas kayu salib? Amin. Kita berjalan dengan Tuhan. Dan engkau Tuhan katakan engkau anakku. Engkau bukan upahan. Engkau bukan anak sambung dan lain sebagainya. You are my lovely son. Engkau adalah anakku yang kukasihi. Amin. Makasih Mas Andre. Untuk itu saya percaya saudara. Jangan jauhkan, jagalah hubunganmu dengan Tuhan. Jagalah apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita semuanya. Amin. Pelihara, jangan dukakan. Ketika belajar, apa itu mendukakan Roh Kudus? Mari terima kepenuhan Tuhan. Dia sudah menyerahkan semuanya hidupannya dalam kehidupan kita semuanya. Jangan lakukan sesuatu dengan emosi kita. Nggak bisa Pak, nggak cocok begini. Saya tahu mungkin nggak cocok bagi manusia, tapi senantiasa menyenangkan dari Tuhan. Do it. Amin. Amin. Sekali lagi ini membawa kita saudara. Waktu begitu cepat berjalan. Kita buka Roma 6 ayat 6. Sebentar kita kembali Ibrani 12:15. Apa dikatakan saudara? Ketahuilah apa dikatakan? Karena kita tahu bahwa manusia lama kita apa saudara? Halo? Coba lihat kiri kanannya, masih manusia lamanya atau udah? Ya. Amin.
Manusia lamamu sudah disalibkan. Ingat baik-baik. Firman Tuhan katakan kuasa dosa tidak ada dalam hidupanmu. Saya percaya yang aja keluar adalah kebaikan-kebaikan Tuhan mengubahkan dunia ini. Kalau kebaikan dunia mengubah hidupanmu, saya percaya satu kali kamu akan kecewa. Amin. Kamu lihat saya, satu kali saya bikin salah kamu akan kecewa. Namanya pendeta, yes. Untuk itu, saya membawa jemaat Pondok Aren ini dewasa. Lihat Yesus, segala pujian, syukur saya hanya bagi Tuhan. Amin. Amin. Kita lihat saudara. Ya. Lihat baik-baik. Apakah Yesus mesti datang lagi untuk disalibkan kedua kali? No. Saudara, kehidupan lamamu sudah mati. Yang lama itu semuanya sudah mati. Dan katanya apa artinya saudara? Pagi hari ini saudara dalam kehidupan yang baru. Saya percaya kesehatan ada dalam kehidupan saudara dan saya. Sakit penyakitmu sudah ditanggung di atas kayu salib. Amin. Saya kuat, saya sehat, saya diberkati Tuhan. Amin. Kita bukan orang biasa-biasa, kita semuanya adalah supernaturalnya Tuhan. Karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Jangan lagi menghambakan kita dengan dosa. Kalau ada yang tidak baik, jangan berkompromi. Roma 6 ayat ke-10. Tolong lompat beberapa ayat, saudara. Sebab kematiannya apa, saudara? Satu kali. Amin. Ini baik-baik. Yesus sudah mati bagimu. Engkau anak-anak muda dengar baik-baik. Hidupanmu kudus, hidupanmu layak di hadapan Tuhan. Amin. Yesus mati satu kali. Untuk selama-lamanya. Amin. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin. Dia ada dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau dia ada dalam kehidupan kita, semua yang baik akan keluar dalam kehidupan kita. Dengar baik-baik. Saya tidak akan memberikan bagaimana dunia memberikan kebaikan. Tapi biarlah Tuhan memberikan kebaikan dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Amin, saudara. Jangan dunia yang merubahkan kita. Biar salib Kristus merubahkan kita untuk dunia. Amin. Satu kali untuk selama-lamanya. Kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kehidupan bagi Elohim. Kehidupan bagi yang berkuasa. Amin. 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 Untuk itu, ya, saya katakan, setiap kita harus menjalani jalan kehidupan. Masalahnya, maukah kita mendengar beacon? Katakan sama-sama dengan saya, beacon. Oh, beacon itu Pak yang ada di McDonald. Bukan, itu beacon bukan di McDonald. Ada di Subway Pak, bukan. Beacon itu adalah singa gelombang. Ya. Nanti suatu saat, nanti saya buat training instrument landing system. Kita lihat bagaimana beacon itu, saudara. Engkau lepas dari kasih karunia satu. Demi kasih karunia yang lain. Amin. Supaya kamu sampai kepada tujuan. Oh, saya sudah ikutin ini Pak. Terus, ya sudah. Mau kehendak kamu sendiri? Mau berjalan di luar sendiri? Ingat baik-baik. Pada saat engkau, saudara, ada di dalam beaconnya Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Demi pertolongan Tuhan akan membawa kamu sampai kepada tujuan. Amin. Jagalah. Jangan sedikit-sedikit. Ya sudah, tak mundur aja Pak. Orang Makassar bilang, tak mundur aja Pak. Dengar baik-baik. Dengarkan Roh Kudus dalam hati. Amin. Supaya kita sama-sama sampai dalam kerajaan sorga yang sama. Amin.
Amin. Tuhan gak mau salah arah. Kau gini, semuanya jalan-jalannya ada kebaikan bagi kita semuanya. Amin. Roma 6 ayatnya 14. Roma 6 ayatnya 14. Sebab kamu tidak dikuasai oleh dosa. Karena kamu tidak di bawah hukum Taurat. Tapi dari mana saudara? Kasih karunia Tuhan. Tapi itu kasih karunia Tuhan. Kalau kamu menuntun saudara, dapatkan kasih karunia Tuhan. Ada tantangan gak? Ada pergumulan. Tetapi ada seseorang yang ada menyertai engkau. Dia menuntun engkau. Yuk naik sayang. Ada awan yang paling ditakutin di laut namanya alam cumulonimbus. Kamu naik sedikit. Dia minta ketawar. Di depan saya saya dapat di radar dia katakan, ya nomor penerbangan sekian minta untuk ascending. Dia akan naik ke 35.000 feet, dia naik ke 36.000 feet. 38.000 feet. Karena ada pesawat yang arahnya ke sini, ada pesawat arahnya ke sana. Tower ini akan mengatur. Yes, approve. Itu dia naik atau dia turun. Tuhan senantiasa mengarahkan yang baik dalam kehidupan kita. Apakah pada saat ada ancaman awan di sana, Tuhan tutup telinga? No. Bahkan apa yang kita tidak doakan, Tuhan berikan bagi kita semuanya. Itulah kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak harus memberikan saudara. Saudara juga tidak layak untuk menerima kita. Untuk kita diterima, tapi Tuhan berikan bagi kita semuanya. Wah. Halo? Oke. Kita lanjut saudara. Seandainya kita diberi Tuhan 1 miliar. Apa yang kamu lakukan? Halo, kamu dikasih 1 miliar cek gratis, tak pada kehidupanmu. Apa yang kamu lakukan? Halo? Bukan apa? Coba kalau kamu dikasih, makanya baru mimpi aja udah kikir saudara, udah pelit. Ada tuh. Saya kira banyak keluarga gitu. Anunya belum dibagi, udah berantem duluan. Padahal masih mimpi. Jangan terlalu tegang saudara ya. Saudara tegang, saya juga tegang ya. Baru mau dikasih, udah pelit gitu loh ya. Susah. Sama aja kan demikian saudara. Kalau ada tiba-tiba kau masuk di ATM-mu. Tiba-tiba masuk. Pikiran saya, duit saya mestinya cuma 350.000 atau 1-2 juta. Tiba-tiba kau masuk ada 1 miliar, 1,1 miliar. Pak Riko salah input kali ini di treasury-nya sana, orangnya punya salah input, dia kasih ke saya. Oh karena dia sayang gembalanya lah, ya sudahlah kasih terus 1 miliar. Apa yang kamu rasakan saudara? Ya. Pada saat itu saya katakan, wah pada saat kamu lihat, hitung gaji saya kan gak mungkin sebesar begini ya. Pasti telepon yang paling dekat saudara-saudaranya. Paling tidak saya telepon Pak Henry, kalau dia treasure urusin kekayaannya orang gitu loh. Pak, saya masuk ini Bapak yang transfer atau gimana? Enggak tuh, saya enggak masuk ke sana. Terus dia ke banknya lagi. Pak, ini 5 miliar, 1 miliarnya dari mana Pak? Ya dibilang seseorang, someone send you, seseorang sudah kirim kamu, tapi dia nggak sebutin namamu. Dia nggak mau sebutin namanya. Siapa ya? Tetapi pada saat itu saudara, apa yang saudara rasakan? Apa yang saudara rasakan? Halo? Paling senangmu itu paling 15 menit, 10 menit. Senang saya. Tapi habis itu apa dalam hatimu? Kegalauan. Jangan-jangan ada pinjol ini yang tiba-tiba masukin ke saya gitu loh. Halo? Kapan kamu merasa senang? Kalau yang memberikan datang kepadamu, yes Pak.
this is for you. Congratulations, selamat Pak. Kalau orang sudah memberikan bagimu. Amin. Baru kita katakan, oh puji Tuhan. Ini berkat saya. Amin. Saya mengatakan, Yesus sudah memberikan yang terbaik bagimu. Dia numpahkan dirinya kepada murid-muridnya. Dia katakan, lihat tanganku yang berlubang paku, pegang lambungku. Hidupku sudah kuberikan bagimu. Receive. Terimalah hidupmu yang baru dalam Tuhan. Dia menghembuskan nafasnya Tuhan dalam kehidupan murid-muridnya. Ya, hidup muridnya kembali mendapatkan lahir baru. Kehidupan yang baru. Amin. Amin. Saudara dan saya pagi hari ini, tugas saudara dan saya hanya menerima apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Enggak usah galau. Apa iya ya? Tuhan mau sembuhkan saya. Saya mau katakan 1000% Tuhan mau sembuhkan saudara dan saya. Apakah Tuhan suka saudara ada di rumah sakit? No, 1000% Tuhan tidak suka saudara di rumah sakit. Amin. Dia sudah berikan bagimu. Amin. Terimalah pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita memberitakan kematian Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus saudara. Satu ayat lagi kita baca. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Nah, sebentar kita kembali Ibrani 12 ke 15 dan kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Apa dikatakan saudara? Tetapi kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kalau saudara ada pagi hari ini sebagaimana saudara ada. Ketahuilah semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Amin. Karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh melayani saudara. Saya katakan. Ada banyak orang yang bisa melayani. Ada banyak orang bisa berkhotbah. Ada banyak orang yang lebih baik dari saudara dan saya. Tetapi kalau saudara dipilih Tuhan untuk melayani pagi hari ini. Saudara adalah orang yang disayang Tuhan. Saudara menerima kasih karunia Tuhan. Yuk terima saudara dari satu beacon ke beacon yang lain. Dari satu karunia pada karunia yang lain. Pada satu kasih Tuhan pada kasih Tuhan yang lain. Jangan dengan kekerasan hatimu. Jangan karena ya saya ada salah sedikit. Saudara, no, saya juga manusia biasa. Saya juga punya kelemahan. Saya juga punya kekurangan. Tapi percayalah kasih Tuhan akan terus menuntun engkau. Daripada kasih karunia kepada karunia yang lain. Pada sampai ke tujuan. Amin. Karena kita baca terus, dia katakan apa saudara? Karena kasih karunia dia anugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras lagi, saya percaya. Kalau kau menyadari bahwa kasih karunia menuntun engkau dari satu beacon ke beacon yang lain. Saudara akan tidak hitung-hitungan waktu dengan Tuhan. Bahkan saya mau katakan tidak hitung-hitungan hidupmu kau berikan kepada Tuhan. Amin. Sebaliknya aku bekerja lebih keras lagi dikatakan dari mereka semuanya. Tapi tujuan aku tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai. Menuntun saudara dari kasih karunia. Yang menyertai saudara kepada kasih karunia yang lain. Supaya saudara tidak kehilangan jejak. Amin. Kita kembali ke Ibrani 12 ayat yang ke-15 bagian B. Kita masuk dalam perjamuan yang kudus. Haleluya. Dikatakan apa saudara? Bagian B. Agar apa saudara? Jangan tumbuh apa saudara? Sampai satu dulu, akar pahit juga. Berarti kalau kamu keluar dari beaconnya Tuhan. Yang ada apa saudara? Akar pahit. Lawannya akar pahit dengan kata lain. Kalau kamu ada dalam tuntunanku. Saya percaya. Pilot akan naik, pilot akan turun saudara. Saya percaya saudara datangkan pesawat tetap akan bersuka cita. Saudara minum, saudara makan dan lain sebagainya. Karena Tuhan mau saudara bersuka cita dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Tidak ada dikatakan tidak ada yang susah. Tidak ada akar pahit. Terus ayatnya tolong. Ya. Tuhan mau saudara hidup dalam sukacitanya. Biarlah segala sukacita itu kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Yang kedua apa saudara? Menimbulkan apa saudara? Kerusuhan, tidak ada yang rusuh. Dia katakan kalau engkau ada kasih karunia. Dalam kasih karunia Tuhan akan menuntun saudara. Perjalanan saudara saya katakan membawa damai sejahtera. Amin. Tidak ada yang kerasa kerusuk, enggak ada yang rusuh. Ya. Pak Priyo istilahnya snake in the apa? Kayak muter-muter gitu.
sneaking around, tidak ada yang cari. No, kita semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Kalau ada kelemahan, yuk akui. Kita saling mengampuni. Karena Tuhan sudah mengampuni kita semuanya. Amin. Tidak ada kerusuhan. Kayak sepak bola kemarin, 127 orang mati katanya. Lewat dari COVID, mati dengan gara-gara sepak bola. Ya. No, tidak ada saudara. Saya percaya semuanya di sini umur panjang, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Jangan sia-siakan hidupmu. Ya. Amin. Tuhan sudah mati muda supaya saudara semuanya umur panjang. Amin. Akan kukenyangkan dia dengan apa saudara? Umur yang panjang. Amin. Tidak ada kerusuhan. Amin. Tidak ada kepahitan, yang ada sukacita. Yang kedua ada damai sejahtera. Yang ketiga apa saudara? Dan apa saudara? Mencemarkan banyak orang. Kecemaran lawannya apa saudara? Kalau kamu di luar ada kecemaran, adatnya apa saudara? Ada hidup yang tidak kudus. Tapi kalau kamu dalam kasih karunia Tuhan, ada kekudusan Allah melengkapi kita semuanya. Amin. Saya percaya kalau kita berjalan kasih karunia Tuhan, pada kasih karunia Tuhan ada pertama saudara dikatakan apa? Ada sukacita. Yang kedua ada damai sejahtera. Yang ketiga pasti ada kekudusan Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Karena saudara tidak lagi ada di bawah hamba dosa, tapi kita adalah orang-orang yang disayang dan dimenangkan Tuhan. Saudara, amin. Satu kali untuk selama-lamanya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amin. Saya mau sampaikan sekali lagi saudara. Ya, pada saya katakan, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, jangan tepuk tangan. Kalau ya kebetulan apa saya kata, jangan hanya tepuk tangan, hanya sekedar tepuk tangan. Kita dari awal pujian tadi, semuanya kemuliaan bagi Tuhan. Artinya apa? Kalau hanya tepuk tangan untuk memuliakan nama Tuhan, stadion lebih banyak memuliakan Tuhan, tepuk tangannya lebih keras saudara. Tapi biarlah kita berikan tepuk tangan, karena kita tahu saudara, kasih Tuhan mengalir berlimpah-limpah di depan saya. Kemuliaan Tuhan, kasih anugerah Tuhan menuntun saya dari kasih karunia kepada kasih karunia yang lain. Sekali lagi, saya percaya kita sudah berjalan dengan Bapa. Di bulan ini saudara akan belajar bersama-sama dari kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Dari satu pertolongan pada pertolongan Tuhan yang lain. Saya percaya sekali lagi, dimanapun sejauh apapun perjalananmu. Ya, dari Singapura ke New York itu bisa 18 jam penerbangan. Tapi kalau dia tetap dalam tuntunan beacon-beaconnya, ada awan dia naik, ada ketika dia turun. Ya, saya percaya tidak ada kerusuhan, tidak ada akar pahit. Amin. Pagi hari ini coba lihat kiri kanannya, masih ada akar pahit atau akar apa dia, atau akar. Amin. 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 Walaupun pakai masker, colek dong, colek, senyum dong dikit gitu loh. Halo. Amin. Biarlah kasih karunia Tuhan demi kasih karunia Tuhan menuntun hidupan kita sampai kepada kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit sama-sama berdiri. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal dan akhir dari segalanya. Allah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Allah pujian bagimu. Amin, saudara. Biarlah pujian kemuliaan itu hanya bagi Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi, tolong dengarkan bikin-bikin yang ada dalam hati kita semuanya. Ya, saya percaya ada getaran-getaran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau marah, saudara mau menyalahkan orang lain, saudara mau tolong dengarkan suara Roh Kudus. Karena ini membawa damai sejahtera bagimu. Ini membawa sukacita bagimu. Ini membawa kekudusan di depan kita semuanya. Amin. Dia sudah memberikan semuanya dalam kehidupan kita. Pada saat dia berteriak di atas kayu salib,
Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Supaya saudara pagi hari ini, saudara tidak pernah terpisah lagi dari Tuhan. Karena dia sudah ditinggalkan oleh Bapaknya. Amin. Saudara akan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oh, karena biarlah jangan membuka pintu dengan apa yang dikatakan manusia. Apa yang dikatakan dunia ini. Tapi buka hatimu apa yang dikatakan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Amin. Amin. Mari masing-masing berdoa, saudara. Haleluya. Haleluya. Dialah Alfa dan Omega. Tidak ada bagian kehidupanmu yang dia tidak tebus, yang dia tidak bayar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan katakan, dia mengumpulkan kita dari pasar, dari dunia ini. Dia bawa kita ke kebun anggurnya. Engkau bukan anak upahan, engkau bukan bayaran. Tapi engkau adalah anak yang dia sangat sayangi. Membawa engkau, menuntun engkau. Oh, nama-nama untuk menikmati hidupnya Tuhan. Oh, haleluya. Masing-masing berdoa. Oh, nama-nama saya percaya Roh Kudus sedang berbicara dalam kehidupan masing-masing. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Dengarkan suara Roh Kudus berbicara di depan. Tuhan gak mau lihat saudara susah. Tuhan gak mau lihat saudara sakit. Untuk itu dia mengatakan, semuanya sudah ditanggungkan di atas tubuh Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilur tubuh Tuhan Yesus, semua sakit penyakit kita sudah disembuhkan Tuhan. Alfa dan Omega. Alef, Taf. Kalau dia berkuasa dari awal sampai akhirnya, kenapa kita mau keluar daripada itu? Oh, ada kasih yang begitu besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat roti tangan kanan tinggi-tinggi. Oh, nama-nama. Oh, haleluya. Jagalah apa yang baik dalam hidupanmu. Biar itu keluar dalam kehidupan kita semuanya masing-masing. Lakukan perkara-perkara yang kecil dengan kasih yang besar. Saya percaya ada banyak orang yang akan ditolong. Ada banyak orang yang akan menerima kasih Tuhan yang begitu besar. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi siang indah ini kami bersyukur kami boleh mengangkat roti kehidupan. Roti yang turun dari sorga. Kami boleh meninggikan tubuh-Mu Tuhan Yesus. Tubuh-Mu yang dihancurkan, yang diremukan. Hancur-hancuran supaya tubuh kami sehat. Supaya tubuh kami utuh Tuhan Yesus. Kau menanggung semuanya penderitaan dunia. Kau menanggung siksaan sedemikian rupa Tuhan. Kalau Kau mengasihi, menyayangi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kau menderita, sangat menderita. Supaya kami tidak menderita lagi Tuhan.
Engkau terpisah dari Bapa. Supaya kami tidak terpisahkan dari Bapa untuk selama-lamanya. Engkau ditolak. Bumi menolak engkau, sorga menolak engkau. Engkau tergantung antara bumi dengan langit. Supaya kami diterima di sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sesungguhnya Kau menanggung semuanya kelemahan kami Tuhan. Sesungguhnya Kau menanggung semuanya penderitaan kami. Sesungguhnya Kau menanggung semuanya Tuhan sakit penyakit kami Tuhan. Dan oleh bilur-bilur tubuh-Mu Tuhan semuanya sakit penyakit kami disembuhkan Tuhan. Tidak ada kuman, tidak ada bakteri, tidak ada virus. Tidak ada COVID-19. Tidak ada amuba, tidak ada omikron, tidak ada sakit penyakit dalam bentuk apapun. Semuanya sudah ditanggungkan di atas tubuh Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilur tubuh Tuhan Yesus, semuanya sakit penyakit kita sudah disembuhkan Tuhan. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Sebab apa telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disesahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku angkat tinggi-tinggi. Bukankah roti kita pecah-pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan boleh mengangkat darah-Mu Tuhan Yesus. Inilah cawan darah Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, yang tidak ada dosa di dalamnya, yang tidak melakukan dosa, dijadikan dosa karena pemberontakan pelanggaran kami. Darah-Mu harus mengalir di Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota. Darah-Mu memateraikan perjanjian yang baru, perjanjian yang kekal bagi kami semuanya. Darah-Mu mengalir Tuhan, membayar lunas semuanya tuntutan hukum Taurat. Karena kami ada di dalam hukum kasih karunia-Mu Tuhan. Banyak hal yang kami tidak minta, semuanya Kau siapkan, Kau sediakan bagi kami. Darah-Mu mengalir Tuhan, menebus kami satu kali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu mengalir dalam setiap pembuluh darah kami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak ada bagian tubuh kami yang tidak dialiri oleh darah kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Pembuluh darah jantung kami sehat, pembuluh darah otak kami sehat Tuhan. Tekanan darah kami normal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gula darah kami normal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya saraf-saraf kami semuanya berfungsi dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya darah kami, komponen-komponennya semuanya sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, tenggorokan kami sehat Tuhan Yesus. Panca indera kami sehat Tuhan. Otak kami sehat Tuhan, jantung kami sehat Tuhan. Paru-paru kami bersih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lambung, lever, empedu ginjal semuanya berfungsi dengan baik. Sumsum tulang belakang, limfa, prostat, usus besar, usus kecil semuanya berfungsi dengan baik. Karena semuanya dialiri oleh darah kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah darah Tuhan Yesus. Demikian jika mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru dan materai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya, menjadi peringatan akan aku angkat tinggi-tinggi. Bukankah cawan pengucapan syukur atas yang kita ucapkan syukur persetujuan dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Masing-masing berdoa, masing-masing bersyukur. Roh Kudus berbicara, saya kalau nggak ngomong saya takut dengan Tuhan. Jangan tinggal dengan sakit hatimu. Karena itu rancangan iblis. Ingat baik-baik. Jangan tinggal dengan hatimu yang sakit, yang terluka. Karena dia sudah terluka supaya hatimu tidak terluka lagi. Dia tidak hanya terluka tapi dia hancur-hancuran. Jangan tinggal dengan hatimu yang keras.
Saya percaya Roh Kudus ada beacon-beacon dalam hatimu siang hari ini. Saya engkau terima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia tanpa batas. Menghadapkan wajah-Nya, memberikan damai sejahtera bagi semua yang kita sayangi, yang kita kasihi. Membuat apa yang kita kerjakan semuanya Tuhan buat berhasil dalam sekolah, studi, pendidikan, usahamu, pekerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu. Semuanya Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjauhkan kita semua dari segala macam mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit. Menjauhkan kita semua dari segala macam bakteri, kuman, virus, COVID-19 dalam bentuk apapun, Omikron dalam bentuk apapun, sakit, penyakit dalam bentuk apapun. Semuanya sudah ditanggungkan di atas tubuh Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilur tubuh Tuhan Yesus, semuanya sakit penyakit kita sudah disembuhkan Tuhan. Terimalah berkat anugerah, kasih sayang, sukacita, damai sejahtera berlimpah-limpah dalam Bapa, dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Kursia intima Mas Roh Kudus menyertai kita semuanya di siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. How great is our God. Sing with me.